Perkenalkan, nama saya Salamuddin, akan menyampaikan tugas Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Angkatan 10 Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan mereview materi manajemen ASN dan materi Semar ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan manajemen ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara memuat kedudukan atau status jabatan PNS untuk membangun profesionalitas birokrasi. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pegawai PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki NIP. Pegawai P3K diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai kebutuhan. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri dan bersedia ditempatkan di mana saja. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Tugas-tugas ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran ASN. Peran pegawai ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi dan kolusi dan nepotisme. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PNS mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Konsep sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan sistem merit adalah merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Yang kedua, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Yang keempat, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit, nepotisme, primordialisme, dan lain-lain. Semar ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi semar ASN, di mana kita harus memiliki
dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Kerangka kurikulum literasi digital. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan memahami dan mengetahui dan menggunakan perangkat keras dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital kultur, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dalam keseharian. Yang ketiga, digital ethics, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi literalisasi digital dan implikasinya. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Tip yang harus kita pahami yaitu tip untuk melindungi diri dari berita hoaks. Yang pertama, kita harus evaluasi, harus kita cari di Google, dapatkan berita dari sumbernya, bedakan opini dengan fakta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.